Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Putra Akbar. Saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi ilmu pemerintahan. Di video kali ini saya ingin bahas sedikit ke teman-teman mengenai apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara meminimalisir penyebarannya. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Virus ini udah menyebar ke beberapa negara, hingga ke Amerika, Inggris, Perancis, terutama di Indonesia sendiri. Virus ini masuk ke Indonesia sekitaran bulan Februari 2020, kalau nggak salah. Dan untuk mengenal virus ini, kita juga harus mengenal bagaimana gejalanya. Gejala yang pertama yang ditimbulkan oleh virus ini adalah seperti tenggorokan sakit, sesak nafas, demam, suhu tubuh meningkat, dan fisik kita terasa lemas atau badan kita terasa lemas. Seperti itu. Itu adalah gejala yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Terus, bagaimana sih virus COVID-19 ini bisa menyebar ke orang lain gitu? Tentu ada penyebabnya. Yang pertama, virus ini dapat menyebar melalui percikan air liur saat bersin atau batuk. Di mana ketika ada seseorang yang positif terkena COVID-19 ini, ketika dia melakukan kontak dengan masyarakat, ketika dia bersin atau batuk, tentu saja percikan bersinnya ini akan, apabila percikan bersinnya ini menempel ke orang lain, tentu virusnya akan ikut menular, dibawa oleh percikan air liur itu. Yang kedua, virus ini dapat menyebar atau menular lewat kontak fisik, seperti halnya salam-salaman dengan orang lain. Yang penting berbaur kontak fisik dengan orang lain. Terus, bagaimana sih cara penanggulanginya? Atau bagaimana cara meminimalisir penyebarannya? Yang pertama, yang paling penting adalah menerapkan yang namanya physical distancing atau pembatasan kontak fisik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok ya. Yang penting tidak mengundang keramaian atau tidak bergaul dengan keramaian. Karena yang seperti yang saya katakan tadi, virus ini dapat menyebar melalui kontak fisik. Yang kedua, kalau berpergian baik jauh atau dekat, usahakan menggunakan masker. Karena kita nggak tahu ya kalau orang orang ini terkena flu atau apa yang bisa menyebabkan orang ini bersin atau batuk. Jadi ketika kita bersin atau batuk, setidaknya kita tidak menularkan ke orang lain karena kita menggunakan masker. Terus yang ketiga, kalau keluar atau masuk ke dalam ruangan, baik itu rumah, kantor, atau segalanya, usahakan memakai hand sanitizer untuk membunuh kuman yang menempel di badan, terutama di tangan. Terus, perlu diingatkan ke teman-teman, karena banyak sekali kasus sekarang yang dimana masyarakat menganggap virus ini seperti hal sepele atau mempermainkan yang namanya kematian. Karena kita tahu sendiri dari media sosial, tapi teman-teman juga harus bijak-bijak memilih berita atau media ya, karena banyak sekali sekarang yang menyebarkan berita hoax ya ke orang lain. Jadi banyak sekali berita di mana orang tidak mau dikarantina contohnya, karena dengan alasan tanda kutip hidup dan mati seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya mohon teman-teman untuk apa, menyingkirkan pemikiran bodoh seperti itu, karena jika dilihat dari pandangan agama, jika teman-teman mempelajari yang namanya qada dan qadar yang setahu saya dipelajari saat SMP atau SMA, qada dan qadar tentang penentuan takdir manusia, tentang takdir yang dapat diubah dan takdir yang tidak dapat diubah. Dan jika teman-teman berpikiran hidup dan mati itu udah ditakdirkan oleh Allah, ya saya sepakat, tapi kurang sepakat gitu. Ya tau lah artinya, balance apa, 40-60, 40% sepakat dan 60% tidak sepakat ya.
Karena kenapa? Ketika orang ini terkena COVID-19 atau tertular virus corona, dia menolak untuk dikarantina, artinya mereka sama saja dengan ingin bunuh diri gitu. Tentu saja jika dilihat dari pandangan agama, bunuh diri ini tidak dapat dibenarkan ya. Jadi teman-teman harus berpikir realistis tentang kematian juga, tentang kehidupan. Ikuti aturan pemerintah karena aturan pemerintah ini bukan untuk mereka sendiri, tapi untuk kita semua, untuk kesehatan kita semua. Dan saya ucapkan yang rasa hormat dan saya terima kasih yang sangat tinggi kepada tenaga kesehatan yang telah eh, berjuang di garda ke depan untuk memerangi COVID-19 ini. Demikian video ini dapat saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.